pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, ini adalah hari Jumat, di mana hari terakhir kita untuk pertemuan geometrik jalan dan begitu juga untuk pertemuan perkuliahan sebelum UTS. Jadi di hari ini selain geometrik jalan ada kuliah lain nggak dari dosen lain? Ada PKN, Pak. PKN. Iya, Oh, bukan dosen sipil ya? bukan. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi pada di mana sebelumnya kita itu membahas bagaimana merancang alignment horizontal ya. Saya tuh kelupaan janji mau ngasih soal, malah belum ngasih soal dari hari Senin lalu. Nanti bisa buat tugas hari ini, jadi dikumpul besok untuk latihan, karena ya UTS dari saya kurang lebih apa yang saya ya tugas contoh soal yang ada di materi. Kemudian langsung pemanasan aja deh. Kan kemarin kita udah menentukan jenis tikungan beserta propertiesnya ya untuk membuat sebuah lengkung atau mungkin tikungan SCS nih. Nah, ini soal yang kemarin, cuman saya menanyakan kira-kira bagaimana sih stationing titik penting seperti TS, SC, CS, ST, dan B. Nah, TS ini kan masuk ke bagian lengkung peralihan, kemudian nanti dari peralihan masuk ke circle, kemudian ke CS, kemudian ke ST, balik lagi ke lengkung peralihan ya, kemudian nanti ke titik B, ke bagian lurusnya. Nah, kemudian di sini saya ingin tahu kira-kira ini panjang dari sebentar, atau mungkin titik-titik STA pentingnya itu bagaimana ya? Nah, kan kalau titik awalnya udah tahu ya, A, A tuh ini kan. Nah, bagaimana menentukan titik P1 ini, kemudian B, kemudian TS, aduh maaf, coret. TS, SC, CS, ST. Nah, kan ini SCS ya, makanya ada lengkung peralihannya. Nah, tiap titik-titik ini STA-nya berapa? Di jarak berapa sih dari A? A kita ketahui bahwa dia itu 0 plus 100. Nah, berarti logikanya adalah ketika kita membahas P1 atau bahkan di B atau bahkan di titik-titik TS dan seterusnya, itu pasti lebih dari 0 plus 100. Bisa saja 0 plus 300 dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan pelajari sebenarnya dia berada di lokasi mana sih, titik mana sih, gitu. Nah, saya lanjutkan ya, dimana kalau misalnya hasil yang ada di sebelah kiri ini ya saya ambil dari hasil contoh kemarin. Sebentar. Yang ini itu hasil analisis kemarin nih, pertemuan 6. Nah, ini bisa kalian lihat lagi hasilnya. Kemudian bagaimana caranya membuat titik-titik atau STA dari setiap titik yang saya tanyakan di awal gitu kan. Nah, ini ada hint-nya nih. Hint-nya pertama soalnya, ya kan? Dan kedua gambar dari SCS. Nah, kemarin juga sudah sempat dibahas kan di slide berikut sebelumnya, step by step-nya kurang lebih seperti apa nih? Ada konsepnya itu kan. Nah, mungkin saya dibantu dong kira-kira kalau misalnya membuat titik P1 deh. P1 ini caranya gimana?
Saya gambarkan dulu deh. Saya tuliskan di atas. STAP1. Nah, kan tadi awalnya itu kan STA ya. Dimana kita tahu dia itu 0 plus 100. Nah, ini berapa P1? Ada yang bisa jawab nggak? Kita lihat soalnya sebelumnya. Tahu ini. Maaf. Ini salah ini. Ini ini A ke P1 dan ini P1 ke B. Maaf, nanti saya perbaiki. Nah, kira-kira STA P1 ini berapa nih? 0 plus berapa nih? Jadi kita tahu panjangnya itu dari A ke P1 sekian gitu kan. Kemudian dari P1 ke B itu sekian. Ini kita yang mudah-mudah dulu nih. Ada yang bisa membantu nggak? Atau Nol plus 500 bukan? ini yang paling sederhana. Nah, saya itu pakai dual monitor jadi suka kehilangan pointer nih kalau di slide. Nah, ini kan 0 plus 100 ya. Kemudian kita tuh berjalan ke P1. Nah, dengan jarak 400 meter, ya kan? Berarti di sini otomatis 0 plus 100 ya kan? Saya gambarkan di slide berikutnya aja. Nah, berarti untuk mencari STA P1 itu adalah STA A ditambah jarak dari A ke P1. Sesuai dengan kata Afnan tadi, 100 ditambah 400. Jelas. Nah, berarti untuk titik P1 kita dapatkan STA-nya itu adalah 0 plus 500. Nah, ini yang sangat sederhana ya, di mana kita akan membuat titik STA pada TS. Kemudian ST, jadi titik-titik pentingnya kan ini ya, CS dan ST. Nah, ini adalah titik-titik penting pada setiap lengkungnya ya. Nah, mungkin saya bisa dibantu nih. Kita udah punya A, kita udah punya P1, kemudian kalau misalnya kita membuat TS nih, STATS, itu gimana? TS gitu kan. Kita punya properties loh gitu kan. Kita udah punya TS. Nih, ini udah kelihatan kan hintnya. Di sini ada TS dari jarak TS ke P1. Kita udah punya nilai P1 loh. Di mana dia itu 0 plus 500. Ya kan? 0 plus 500 TS-nya sekian. Kita mau mencari TS. Jadi kira-kira gimana nih? Sekarang yang cewek deh. Ada yang bisa membantu nggak? Nadifa lagi masak nggak nih?
Masa cowok lagi nih? Sabila, ada nggak Sabila? Oh, ini cewek-ceweknya pada masak bareng apa? Yaudah, kalau gitu yang cowok deh. Nicholas ada nggak Nicholas? Halo Pak, ada. Oke, bisa dibantu nggak? Kira-kira TS ini bisa didapatkan dari mana nih? Kita punya data ini nih. Rumusnya aja Kak, atau Iya, konsepnya gimana nih? Rumus STATS nih berapa nih? Kita udah punya A, P1, terus kita mau cari TS. Kita kan tadi udah dapat P1 ya kan? 0 plus 500. Terus kita mau nyari titik yang saya lingkarin ini nih. Saya tulisin A kecil. mungkin untuk rumusnya dapat dicari STATS itu dari STA A plus A tadi kurung buka A dikurangi P1 kurung tutup lalu dikurangi TS-nya Pak. Oke. Berarti kira-kira berapa tuh kalau misalnya kamu hitung? Sebentar Pak. Oke. Tadi Ya. TS-nya berapa ya Pak? Oh iya ini. Silahkan. Teman-teman sambil ngoreksi ya. Bener salahnya nanti kalau misalnya belum sesuai sambil kita koreksi bersama. Jawabannya Hmm? kan tadi rumusnya kalau cari STATS tadi kita 0 plus kurung buka tadi kan kita dapat P1-nya tadi 500 ya Kak kayaknya. Ya, kita punya S. 68695. Oke, Jadinya jadi berapa? 431,005 Pak. Ya, benar. Jadi konsep atau mungkin jawaban yang diberikan Nicholas sudah sesuai. Jadi gimana sih caranya? Ya tinggal ini. Tadi saya udah memberikan hint ya. Dari P1 dikurangin aja TS. Kita udah punya TS untuk mencari titik STATS ini. Didapatkan tadi kata Nicholas 500 dikurangi 68,695 Pak. Berarti sekitar 0 plus 430-an sekian. Nah, kita dapatkan TS ya. Tuh, terus ini saya tuliskan, maaf, 0 plus 4, 3 berapa? 431,005 Pak. Oke, 431,005. Nah, PR kita tinggal melanjutkan SC, CS, dan balik lagi nanti ke lengkung peralihan ke ST. Nah, satu lagi deh. Kalau misalnya SC ini nggak nge-lag nih. STA, SC. Oke. Nah, STA, SC gimana nih? Kita udah punya A, P1, TS. Nah, sekarang yang cewek lah. Nggak saya tunjuk wes. Yang lagi nggak masak. Ini juga gampang nih. Coba di sini selain
Fidelia, ada nggak ini? Ya, Coba Pak. saya dibantu dong menentukan STAS. Halo. Oh, ya. SC. Ini S loh, tambah LS. Bukan. ditambah LS. Heeh. Oke, benar. Kalau LC salah. Karena LC itu di sini. Maaf, saya salah pointer. Sebentar ya. Nah, tadi itu bilang soalnya LC ya. Kalau LC setelah SC dong di sini kan. Oh ya. Nah, berarti TS ditambah LS yang jawaban kedua itu. Oke, jadi kita tidak hanya melihat atribut yang tertulis di dalam gambar ya, tetapi di sini ada yang tidak tertulis. Misalnya LS di sini kan tidak ada ya keterangan atribut LS, tapi kita udah tahu garis lengkung ini itu adalah LS. Dan ini adalah LC dan ini LS lagi. Dan ini sangat berguna untuk menentukan titik-titik STA, C, CS, ya kan? Dan bahkan ST nantinya. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi kita masuk ke keseluruhannya ya, di mana tadi sudah beberapa kali dijawab. Untuk P1, oke, sesuai ya, 100 tambah 400, kemudian TS ini, P1 dikurangi TS, kemudian SC, tadi seperti kata Fidelia itu TS plus LS, ya kan, bukan LC. LC itu kita gunakan untuk menentukan STACS, di mana SC yang udah kita peroleh itu ditambahkan dengan lengkung circle. Dan yang terakhir berarti adalah STAST itu ditambahkan dengan lengkung LS atau mungkin lengkung peralihannya. Nah, bisa dilihat nanti kalau ada pertanyaan ya, berapa sih panjang totalnya gitu kan, dari A sampai kok ini C sih, ini harusnya B, STAB, saya kok sering typo. Maaf ya, ini saya coretnya biar kalian nggak bingung. Nah, ini STAB. Nah, ini adalah titik dari STAB. Berarti berakhirnya dari titik awal melalui garis lurus gitu ya. Misalnya saya gambarkan di sini A, terus ada tikungan gitu ya, set gitu ya. Ini ke B. Nah, dia dari 0 plus 100 selesai ke B, 0 plus 700 sekian, XXX ya. Nah, kita juga tahu nih akhirnya panjang total keseluruhan trase dari A ke B. Ya, otomatis tinggal diselisihkan, berarti sekitar 660 kan berarti. Panjang total dari A ke B. Nanti besok ya kalau misalnya ada pertanyaan seperti tentukan STA penting di titik A sampai B.
Nah, kemudian berapa sih panjang total trasenya? Ya kalian nggak usah muluk-muluk gitu loh. Kalian udah punya clue-nya di sini. Nah, kalau misalnya STA-nya nggak 0, ya berarti kan kita harus mengurangi kan. Kalau STA-nya 00, ya berarti total akhirnya ini adalah panjang total dari trase yang kita miliki. Benar nggak? Semoga mudah dipahami. Jadi ingat nanti pertanyaannya, atau mungkin ketika di lapangan gitu ya, kira-kira panjangnya berapa ya, gitu kan. Nah, kalian tentukan dulu titik penting ini. Oke, titiknya berapa, baru kalian cukup mudah untuk ini, hanya berhati-hati karena seringkali nih permasalahan yang terjadi ya apa ya. Nah, ini nih. Jadi orang tuh nggak teliti. Beberapa kali saya temukan tuh nggak teliti. Ini STA A itu 100. STA P1 500 ya. Nah, nanti di bawah ini yang muncul itu malah 100. Jadi hati-hati ya, ini 100 dikurangi 68, jadi malah berkurang gitu ya, itu fatal, nggak mungkin gitu kan. Jadi hati-hati gunakan dari STA SC sebelumnya. Nah, ini sering terjadi nih kesalahan seperti ini gitu ya. Jadi kalian hint-nya adalah ini catat ya karena saya nggak menuliskan. Lihat atributnya, propertiesnya, lihat lengkung yang ada karena di Bina Marga 2021 ini udah cukup sederhana, hanya FC dan SCS. Berarti hanya lengkung peralihan dan lengkung circle aja. Cuman ada 2 itu tok. Kalau FC ya pasti nggak ada LS gitu kan. Nanti kalau menentukan titik, jumlah titiknya lebih sedikit STA-nya. Dan kita hanya menggunakan LC ya, bukan tidak LS kita gunakan di perhitungan STA. Oke, nah kemarin saya juga berbicara mengenai super elevasi ya. Model super elevasi banyak gitu kan. Nah, ada untuk SCS dan juga FC. Kalau misalnya di peraturan sebelumnya, berarti ada super elevasi untuk tikungan spiral-spiral. Nah, saya minum dulu. Ini kita akan coba sketsa, dan nanti PR kalian adalah menggambarkan secara skalatis sesuai dengan soal yang kemarin. Soal kemarin itu E normalnya 2%, E max-nya berapa ya? Sebentar, saya lupa. Dan ini pakai toket gitu ya, pakai Corel. Nanti ada gradasi warnanya di belakangnya. Pakai aja AutoCAD yang mudah, ukuran cukup sederhana ya. Nah, di sini seluruh atau mungkin kasarannya step by step-nya. Kita udah punya jadi normal malah kayak 0 ya. Normal sama dengan 2%. Max sama dengan 8%.
Alhamdulillah, atributnya atau propertiesnya dari LS, ini LS, kemudian LC, itu menggunakan slide sebelumnya. Atau mungkin PPT pertemuan sebelumnya ya. Ini kalian lihat di slide pertemuan 6 ya. Nah, ini data yang wajib kita ketahui. Ya. Nah, terus caranya gimana, Pak? Pertama, buat garis vertikal atau sumbu Y dengan ditambahkan jarak seperti penggaris. Ya, ini kita membuat skala seperti yang ada saya gambarkan warna merah ini ya. Saya tulis A. Nah, silahkan kalian gambarkan seperti ini gitu ya. Ini saya kurang nih, harusnya sampai plus 8 ya. Ini saya sketsakan aja, saya tuliskan. Nah, begitu juga yang di bawah ya, nanti minus seterusnya. Nah, di dalam AutoCAD ya kalian tinggal garis aja. Kalau pakai kertas ya garis lurus, kalian skalatiskan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, terus ada garis nolnya sebagai garis sumbunya atau garis tengahnya dari jalan itu, gitu ya. Oke. Kemudian tuh nih, tarik garis lurus gitu ya. Ini kan saya ada memotong garis nol ya. Nah, garis putus-putus ini tuh adalah garis bantunya. Set gitu ya, memanjang aja secara horizontal atau secara sumbu X-nya, X-aksisnya ya. Seperti ini, set gitu ya. Panjangnya seberapa, Pak? Sepanjang lebih dari LS plus LC plus LS. Nih, clue-nya di bawah ini. Sepanjang berapa, Pak? Lebih dari, pokoknya dari LS, LC kan berikutnya. Pokoknya lebih dari ini. Maaf. Lebih untuk memudahkan gambarnya nanti. Kemudian LS dan LC apabila tikungan SCSN hanya LC apabila tikungan FC. Nah, ini masih kurang nih. Nanti di FC itu ada namanya LS aksen. Jadi tidak hanya ya, tetap X aksen. LX aksen itu fiktif, LS fiktif. Jadi kayak ya penampakan lah LS-nya ini. Sebenarnya kita di hitungan itu tidak memerlukan LS, tetapi kita gambarkan gitu ya. Nah, makanya kalau kalian membuka di Bina Warga 2021 gitu kan nanti ada LS aksen, LS fiktif. Nah, itu untuk menggambarkan nanti FC. Itu. Berarti terpotong nanti antara SCS dan FC itu ada sedikit perbedaan. Tapi secara overall step-nya sama. Gitu ya. Yang penting ini kalian coba pahami dulu yang SCS, insya Allah pasti FC ini mudah kok. Kemudian tarik garis sesuai ini saya hapusnya dulu. Oke. Tarik garis sesuai panjang LS. Nah, ini kita bikin tarik garisnya itu dari sumbu ini ya, sumbu nolnya ya, di kondisi 0%-nya. Kita tarik dulu nih. Misalnya katakanlah kita ini harusnya gambar super elevasi itu dikombinasikan dengan
hasil plotting topografi atau alinyemen horizontalnya. Jadi ini saya tambahkan di atas ya, plus topo plus alinyemen horizontal AH. Nah, jadi ketika kita udah punya topo dan alinyemen horizontal, ini tuh gampang banget, tinggal diplot aja. Kita tarik garis atas aja. Gitu. Jadi ini posisinya ada di bawah gitu ya. Ini banyak sekali contoh-contoh yang ada di internet. Jadi memang gambar-gambar geometrik jalan super elevasi ini biasanya dilengkapi berada di bawah alinyemen horizontal nih. Dan dia skalatis. Garis putus-putus ini akan berhubungan langsung pada lengkung seperti ini. Makanya ada garis hitam ya kan. Ini ada garis hitam, ada tulisan lurus kemudian masuk ke TSSC gitu ya. Nah, ini tuh menggambarkan bahwa lengkung ini memiliki super elevasi sekian loh gitu ya. Jadi kalau di sini nanti akan ada gambar toponya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalian tinggal tarik aja gitu ya panjang dari LC. Kita beberapa aja nih ya. Dua titik tersebut untuk dua panjang tersebut ya, LS dan LC. Nah, kita udah bisa plot. Kemudian kita tarik garis dari titik yang sudah kita tandai tadi. Garisnya berapa, Pak? Ya, ini kita lihat bahwa Emax-nya 8% ya tadi. Emax 8%. Berarti kita akan menarik ke atas bawah itu menuju 8%. Berarti nanti sumbu ini harus sampai 8%, minus 8%. Nah, sampai sini dan ini sampai atas ini. Nah, jadi jaraknya ini itu plus 8% dan minus 8%. Itu ya. Nah, ini kok bisa plus sama minus? Nah, karena ini kan berada di turunan yang minus ini kan. Dia akan menggambarkan kemiringan. Loh, kemiringan seperti apa? Ini saya coba gambarkan sebuah potongan gitu ya. Nah, dia kan akan miring kayak gini. Gitu kan, ini nolnya. Dia tuh akan berbelok seperti ini kan. Set. Nah, berarti sini itu minus, ini plus. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Sesuai dengan bentuk tikungannya ya, dia berbelok ke kanan. Oke. Kemudian berikutnya adalah ketika kita punya garis gitu ya, atau mungkin saya gambarkan di berikut. Nah, awalnya tadi kan kita membuat sumbu Y gitu ya. Maaf nih kalau gambar saya. Saya coba lurus dah. Oke, anggap ini lurus ya. Terus di tengah-tengah ini ada 0 gitu kan. 0, terus tarik set gitu. Terus ini 8%. Terus ini 2%. Di sini bagian plus, di sini bagian min. Ini maaf ya, saya tidak menuliskan setiap jaraknya. Harusnya memang skalatis, cuman karena sketsa ya. Nanti kalian PR-nya ya. Nah, atas plus, bawah min, karena tikungannya seperti ini. Kemudian tadi adalah tarik garis atau mungkin tentukan panjang LS, gitu ya. Ini katakanlah ini LS, ini LC, gitu kan. Terus kemudian tarik garis dari maksimum elevasi maksimumnya, Emax-nya. Seperti ini.
kan. Nah, ini kita udah mulai terbentuk nih. Oke. Jadi ini saya berikan keterangan sungguhnya gitu ya. Ini adalah LS. Ini adalah LC. Ini adalah LS. Terus yang ini apa yang depan? Ini bagian lurus. Oke, sudah ya. Walaupun baru grid-grid doang. Nah, berikutnya apa gitu kan? Nah, ini kalian tarik garis dari permulaan LS. Titik ini menuju ke atas, ke elevasi maksimum. Oh, maaf, saya terlewati. Harusnya ini ada sumbu normalnya. Kalau ini nanti normalnya dianggapnya 0%. Sebentar, ini salah. Nah, jadi langkah berikutnya saya koreksi ya. Kita membuat ini normal. Gitu ya. Garis lurus set gitu ya. Loh, kenapa Pak kok butuh normal? Lah iya kan, karena jalan kita normalnya tuh seperti ini. -2, -2. Benar nggak? Padahal di area ini, di area lurus itu, ya itu kan kita masih kondisi normal. Nangkep ya? Kenapa kok kita harus menarik garis ini ya? Karena kita masih di kondisi normal. Kemudian baru kita tarik dari sini, dari titik LS itu ada mulai peralihan. Kemiringannya itu berubah. Gitu ya. Ini tuh kemiringannya berubah. Nah, nanti kemudian nanti naik 0, -2, kemudian nanti miring lagi di sini menjadi -8 ditambah +8%. Gitu. Nah, itu di mana? Dan -8%. Kita nih. Oke. Nah, kan untuk yang bagian bawah ya. Bagian bawah elevasi minus ya di sini. 0 minus. Loh, karena apa? Ya karena nanti akan ada bagian yang 0% ini loh. Gitu. Jadi ada kenaikannya. Sudah ada kenaikannya. Nanti kita akan lihat. Ini sini bukan jadi 2% lagi, tapi dia akan menjadi 0 gitu ya. Makanya mulainya di sini perputaran garisnya. Itu. Udah. Jadi kurang lebih gambar sketsanya seperti ini dan sesuai dengan apa yang ada di dalam super elevasi ini, di mana yang tengah ini adalah maksimum. Jadi kan sekian lengkung sepanjang LC ini untuk kita lewati dengan kemiringan Emax atau 8%. Gitu ya. Nah, kalian coba gambar secara skalatis. Kemudian ini dia contohnya untuk STS.
jaringan ini tidak stabil, tetapi kalau kita lihat transisinya itu akan terlihat. Jadi clue-nya adalah kendaraan tuh mulai dari A ya, menuju ke B, biar lebih mudah ditandai. A perbedaannya ya. Ini dari jalan lurus. Lurus berarti dia akan berada di kemiringan minus 2%, ya kan? Seperti di gambar yang atas. Ini kan posisi awal saya gambarkan tulisan 1. Betul ya, di lurus tuh pasti posisinya seperti itu. Kemudian dia melaju pelan-pelan, dia masuk ke titik TS. Ya. Ini biar agak ada jedanya supaya slide-nya berpindah ya kalau ada yang bermasalah jaringannya. Mulai ada, ini adalah posisi kedua. Dia masih normal. Baru setelah melewati TS ini dia akan merasakan perpindahan kemiringan atau perbedaan kemiringan. Kita lanjutkan. Nah, dia sudah mulai ada perbedaan ya, dilihat ya di posisi ketiga ini saya tandai 3, agak naik ya kan, menuju ke 0 loh ini mungkin -1 lah gitu ya, -1. Sebentar, kehilangan pointer. Kecil banget soalnya. -1 ya. Tadi dari -2 dia mulai naik perlahan-lahan gitu ya. -1, terus yang di sini masih -2. Aduh, maaf ini salah. -2. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke berikutnya. Akhirnya dia masuk ke 0. 4 ya. Posisi 4. Loh, itu di mana? Ya ini tadi yang saya gambarkan di titik dia mulainya di 0. Ini alasannya kenapa kok 0. Yang terakhir tadi yang bagian bawah. Dia ada di sini nih. Gitu ya. Ini adalah ilustrasinya, semoga mudah dipahami. Kemudian dia akan maju lagi, teman-teman. Nah, dia masuk ke Emax setelah melewati SC. Ini posisi kelima. Ya, dia sudah berada di SC. Setelah melewati 0, dia merambat pelan-pelan gitu ya, menaiki dari -1, 0, +1, +2, +3 sampai akhirnya ke berangsur-angsur ke 8 katakanlah. Tuh, dia akan naik sampai sepanjang LC. Dan nanti kembali lagi ke 0, turun lagi ke kondisi normal dan balik lagi ke bagian lurus setelah melewati titik-titik penting. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk super elevasi. Konsepnya juga sama ya kayak di full circle, maksudnya ya nanti tergantung atributnya gitu ya. Kalau full circle kan cuman SC, CS ya. CS-nya kan hanya fiktif tuh. Oke, kemudian dalam pencapaian super elevasi gitu ya, itu ada penyebutan panjang pencapaian super elevasi, di mana ini adalah transisi kemiringan melintang jalan dari kemiringan badan jalan normal pada bagian lurus hingga kemiringan melintang jalan super elevasi penuh pada busur lingkaran. Jadi dia ada peralihan dari ya ini tadi miringnya dari lurus ke miringnya gitu ya.
Nah, panjang ini tuh terdiri dari run off dan run out, di mana panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan dengan melintang jalan dari datar menjadi super elevasi penuh. Nah, itu kan berarti perbandingan jaraknya dengan kemiringannya ya. Run out, jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan melintang jalan dari kemiringan normal menjadi datar. Jadi run out ini panjang jalan yang diperlukan untuk perubahan dari normal ke datar. Ini ke datar itu kan berarti ini ya minus 2 menjadi misalnya salah satunya itu 0 minus 2. Nah, ini adalah bagian run out. Kemudian kalau yang run off itu dari jalan yang datar menjadi super elevasi penuh. Berarti dari yang seperti ini, kemudian dia akan miring penuh. Misalnya 8. Ini minus 8, misalnya jadi miring banget gitu ya. Ini 0. Nah, itu penggambarannya. Nah, jadi nanti kalian bisa membaca terkait panjang pencapaian itu di Bina Marga, itu sudah sangat cukup jelas ya, penjelasannya. SRO, jadi itu sebenarnya masih bagian di LS. Nah, jadi run out, run off itu ada di sini, ada di bagian LS. Ada di bagian LS ini. Set. Nah, itu ya. Gambar detailnya nanti silahkan dibuka di Bina Marga. Oke, berikutnya masalah tikungan gabungan. Nah, apa sih maksudnya tikungan gabungan? Ya, ini. Jadi setelah ada masuk tikungan, keluar tikungan, masuk tikungan lagi. Jadi kita kayak berasa melewati tikungan yang panjang gitu ya. Nah, secara teori dia itu disebut sebagai tikungan horizontal dengan radius yang berbeda dalam arah yang sama. Ingat ya, dengan arah yang sama dan terhubung pada titik sambungnya. Ini contohnya juga arah yang sama kan, berbeloknya belok kanan gitu kan, kalau dari sebelah A ke B. Nah, ini arahnya yang sama. Penggunaan tikungan gabungan itu tidak disarankan, tidak dibudak malasan. Jadi tidak disarankan karena dapat menyebabkan masalah akibat pengemudi ini tidak mengetahui perubahan tikungan. Saya menganggap tikungan itu cuma satu, gitu kan. Katakanlah tikungan cuma satu di tikungan A, gitu ya. A, terus ini B. Ya, setelah kita melewati tikungan A, wah saya menganggap gak ada tikungan lagi. Kaget, gitu kan. Kaget. Jadi kayak dia tidak siap antisipasinya. Kemudian apabila memungkinkan, silahkan ganti tikungan ini dengan tikungan kurva tunggal. Jadi ya udahlah, jadiin satu aja toh daripada dua. Gitu. Lah maksudnya gimana? Ya kan itu tikungannya seperti ini ya. Nah, bisa diubah lah gitu kan geometrinya menjadi satu tikungan gini aja. Tuh maksudnya. Ini lebih aman. Kemudian kalau misalnya tetap diharapkan wis kadung kesengsem nih pakai tikungan gabungan gitu ya, udah nggak bisa lepas
atau memang keadaannya, maaf, kalau memang keadaannya sulit ya, memang kalau mau diubah rasanya sebenarnya tidak mungkin gitu ya. Ya terpaksanya kalian ini membuat tikungan gabungan, tetapi ini tidak dikehendaki syaratnya ya dari pada radius kurang dari 1000 meter. Jadi memang besar nih radiusnya. Kemudian, aduh maaf, jika kurang dari 1000 tidak bisa dihindari, maka penurunan kecepatan dari impenannya ya, dan tetap di atas kecepatan operasi minimumnya. Jadi kita tetap ada batasannya, dan memang nanti pasti ada pengurangan untuk kecepatan melintas pada tikungan gabungan. Dan tidak boleh loh lebih dari 2 gitu ya. Maruk juga nih, satu aja belum tentu oke, belum tentu aman gitu ya. Dia tidak padanan curam. Nah ini nanti berbahaya ini dari manuvernya, antisipasinya. Kemudian pada jalan satu arah sebaiknya tikungan dengan radius kecil mengawali tikungan dengan radius lebih besar. Berarti masuk ini tikungan tuh harusnya radiusnya kecil, kemudian baru radiusnya lebih besar. Dan alasannya kenapa ini kok misalnya adanya tikungan gabungan ini berbahaya gitu ya, ini pasti ada ketidakstabilan untuk sepeda motor dan kendaraan berat. Nah, motor itu bisa mengantisipasi perubahan kekesatan jika tidak bisa menangkap radius tikungan. Motor itu lebih berbahaya loh manuvernya gitu kan. Kita bisa aja tiba-tiba tidak bisa menjaga posisi kita di jalan. Bisa aja malah melebar ke kiri, bisa melebar ke kanan posisi motor kita ketika melewati tikungan. Nah, itu maksudnya dari kalimat ini ya. Nah, tikungan gabungan ada beberapa jenis, ada 2 ya. Broken back sama broken di mana yang satu lengkung trek lurus dan juga nanti disambung oleh lengkung radius besar. Nah, pertama-tama untuk tikungan gabungan searah, jadi maaf, ini ada yang satu S-curve, yang satu lagi itu broken back. Jadi yang S-curve itu masih di slide berikutnya, tapi saya salah baca gambar. Jadi ini broken back itu ada 2 jenis ya, ada trek lurus dan radius besar. Dimana ini adalah lengkung horizontal yang berbelok searah disambungkan oleh bagian lurus yang pendek atau 2 tikungan dengan radius relatif kecil. Berbelok searah yang dihubungkan oleh lengkung dengan radius lebih besar yang juga berbelok searah. Nah, lengkung broken back ini disarankan dihindari karena hampir mustahil untuk menyediakan besaran elevasi yang benar tangannya. Tujuannya adalah kita tidak bisa memenuhi elevasi maksimum nih sepanjang bentangannya. Jadi nanti setelah maksimum turun lagi, turun lagi itu kayak itu susah gitu ya untuk menyediakan seperti itu. Dan tepi perkerasannya juga susah. Adalah pandangan pengemudi pada tikungan gabungan broken back. Nah, ini pasti sering ya kalian kadang melihat ya masih ada jalan yang seperti itu, apalagi jalan yang memang sudah lama dibangun gitu ya. Nah, ini broken back nih. Yang ini broken back. Set. Nah, ini kayak ada 2 tikungan kan? 1 dan 2.
Berikutnya itu adalah mengenai tikungan gabungan balik atau S-curve. Nah, apa bedanya? Kalau tadi itu kan dalam arah yang sama ya. Tetapi kalau ini itu berbentuk S yang digabung dari dua tikungan sederhana yang berlawanan arah. Tapi kayak bikin ini ya, lengkung yang ekstrim gitu ya. Set, terus set, gitu kan. Nah, tikungan ini pun juga bisa disambungkan dengan bagian lurus yang pendek. Penyediaan bagian lurus, misalnya katakanlah di bagian ini gitu ya. Itu bagian lurus. Itu harus ini disarankan dikehendaki agar rotasi perkerasan bisa terjadi pada bagian lurus yang dan lebih dikehendaki agar panjangnya mencukupi untuk rotasi super elevasi penuh dan bisa diterapkan pada lajur rotasi yang diizinkan sesuai dengan kecepatan desain. Rotasi itu apa maksudnya? Yaitu kemarin sumbu putar. Jadi jarak ini penting supaya terkait kemiringan jalan itu bisa terpenuhi, teman-teman. Ini misalnya 2%, kemudian nanti kita naik lagi 0, kemudian maksimum, kemudian nanti balik lagi ke normal, kemudian nah ini kan punya skala panjang gitu kan, length gitu kan. Nah, dengan adanya ini itu peraturan menyebutkan berikan gitu ya supaya rotasi super elevasi atau sumbu putarnya itu penuh gitu. Sesuai juga dengan desain kecepatan desainnya atau VR atau VD-nya gitu ya. Oke. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan pentingnya. Di mana tikungan gabungan balik S-curve, tikungan yang membentuk tikungan gabungan hendaknya dihindari pokoknya. Ada warning lagi nih, pokoknya hindari lagi toh gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihindari, maka jarak antar tikungan bagian lurus baiknya tidak kurang dari 0,7 dikali VD. Karena pada jalan dua lajur, dua arah, hal ini akan menghasilkan kemiringan melintang normal. Oh, ini sudah di alert nih ya, dikasih warning bahwa kalian itu bagian lurus itu harus 0,7 FVD. Nah, ini ya di sini ya. Ini harus 0,7 VD. Oke. Nah, kemudian jika antar tikungan dihubungkan dengan lengkung peralihan, maka kemudian tidak akan antar tikungan dipisahkan bagian lurus yang panjangnya tidak kurang dari 0,3 VD pada setiap tikungan tanpa peralihan. Nah, ini seperti kalau ya kurang dari itu. Nah, ini adalah syarat dari poin yang pertama. Kalau misalnya ada SCS gitu ya, ya udah ini bisa kita penuhi. Tapi kalau nggak ada SCS ya ini pokoknya nggak boleh kurang lagi lah dari 0,7 dan nggak boleh kurang lagi lah dari 0,3. 0,7 ini terpenuhi ya karena adanya SCS gitu kan. Kalau misalnya SCS nggak ada atau mungkin tikungan ini nggak ada lengkung peralihan, berarti full circle gitu ya, berarti kita pakai 0,3 ini gitu kan batasannya. Tidak boleh kurang wis, pol mentok gitu kan. Nggak bisa dinego lagi. Nah, terus radius tikungan itu hendaknya lebih besar dari radius minimum untuk super elevasi datar.
di mana nilainya sekian ya untuk equation-nya. Kemudian jika suatu tikungan gabungan harus mengakomodasi pergerakan truk, maka hendaknya disambungkan oleh bagian lurus yang panjangnya paling sedikit 0,6. Nah, pokoknya paling oke ini ya lebih dari 0,7 dan dilengkapi dengan lengkung peralihan. Nah, ini syaratnya ada 2 ya. Pokoknya panjang lurusnya lebih dari sekian, 0,7 atau 0,6 atau dilengkapi dengan lengkung peralihan. Karena pada saat menghadapi kurva yang lebih kecil atau radius yang lebih memadai bagi pengemudi untuk bereaksi dan memperlambat kendaraan. Jangan kayak gambar kemarin, jangan sampai truk itu moncongnya bisa berbelok tapi belakangnya malah patah gitu ya, malah masuk ke area di luar jalan. Nah, itu maksudnya nanti. Oke, kita masuk di bagian akhir ya. Ini kemarin saya tuliskan di slide terakhir, saya masukkan lagi di slide ke-7, di mana konsep perancangan jalan berkeselamatan. Ingat, sebagai penutup kuliah geometrik jalan ini, kalian itu membuat jalan memiliki 3 konsep penting. Forgiving route, gitu ya. Bahwasannya kita harus meminimalkan konsekuensi kesalahan selama mengemudi sehingga dapat menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan, bukan kecamatan ya. Tadi hampir saya mau bilang kecamatan. Kemudian self-explaining road. Saya dan kalian itu harus paham ketika kalian melewati jalan, itu harus tahu dengan adanya rambu, marka gitu ya. Atau bahkan desainnya itu bisa menjelaskan dengan adanya jarak pandang ya kan, kemudian dengan jenis tikungan yang jelas, adanya lengkung peralihan, lengkung circle, itu akan terasa. Kemudian self-regulating route, ya harus memenuhi ketentuan, di mana ya jalan itu harus ada regulasinya, ya standar ini regulasinya gitu kan. Kemudian, maka dari itu penting adanya inspeksi keselamatan jalan. Nah, jadi memang setelah adanya pembangunan seperti ini, main horizontal dan nanti ada vertikal setelah UTS, nah itu akan ada inspeksi. Itu adanya identifikasi, mencatat, evaluasi, berbagai hal yang terkait dengan kondisi prasarana dan lingkungan jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, hal ini itu fokus kepada keselamatan pengguna jalan, baik pengecekan kualitas sesuai dengan standar, dan hal ini pun juga seringkali disebut sebagai audit keselamatan jalan. Nah, ini adalah pekerjaan yang relate dengan PUPR Bina Marga. Mungkin ada orang tua atau kerabat atau kakaknya yang bekerja di PUPR Bina Marga, silahkan ditanyain. Bagaimana terkait inspeksi keselamatan jalan atau mungkin audit keselamatan jalan. Ini PUPR gitu ya. Bagian dari jalan dan jembatan. Nah, tujuannya nanti ketika kalian sudah melakukan identifikasi itu ya, atau bahkan audit itu untuk mengetahui potensi bahayanya pada ruas jalan yang terbangun, menilai resiko yang timbul, memberikan rekomendasi apa aja penanganannya, kemudian menentukan skala prioritas, mewujudkan keselamatan jalan yang merupakan salah satu bagian penting pada transportasi jalan. Nah, jadi nanti pekerjaan jalan ini ya tergantung dari status jalannya nih. Jalan nasional kah? Provinsi kah? Atau bahkan fungsi jalannya? Dan nanti pada audit ini, itu kita lakukan pada jalan baru, pembangunan jalan baru, dan peningkatan mutu jalan. Kemudian juga pada saat manajemen lalu lintas,
akses jalan ke persil atau ke pemukiman, perkantoran, dan pemeliharaan jalan. Ini adalah bagian penting di auditnya. Atau mungkin lingkup pekerjaannya bisa melingkupi bagian-bagian ini. Jalan baru oke, pemeliharaan jalan, manajemen lalu lintas, terkait geometri jalannya, dan lain sebagainya. Selesai, silahkan nanti saya bentuk assignment, di mana assignment-nya ini kalian gitu ya untuk mencoba menggambar ini skalatis gitu ya. Kalau misalnya Pak ini AutoCAD saya error, ya udah digambar gitu ya, digambar di HVS pakai penggaris gitu ya, nanti difoto gitu kan. Oke, kalau difoto pasti kelihatan juga kok. Di fotonya yang yang kemarin gambaran perkerasan di slide 6 ya. Kemarin saya ingat belum bentuk assignment ya. Seperti itu. Dikumpul besok Sabtu deh. Sehari aja. Itu nggak susah kok. Karena udah ada contohnya. Kemudian sambil ngobrol aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan open mic. Nanti untuk ujian, kalian udah tahu belum ya ketentuan ujiannya? Udah dikasih tahu akademik atau belum? Saya nggak tahu kalau ke mahasiswa gimana. Biar saling clear aja. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Raihan untuk ketentuannya, Pak. Oh, belum ada informasi ya? Oh, ya, oke. Setahu saya belum. Jadi sistem UTS besok ini kita pakai Zoom. Udah tahu? Belum ya? Belum, Pak. Oh, jadi nanti kalian buka Zoom masing-masing gitu ya. Kalian mengerjakan tuh real time. Jadi on cam gitu ya. On cam di tiap laptop gitu kan. Ini baru keluar di tanggal 23 kemarin sih ketentuannya. Terus nanti soalnya itu tetap diupload di Simaster gitu kan. Terus nanti di soal itu sudah diberikan link Zoom-nya. Nanti ada saya, ya, pokoknya pengawasnya itu sesuai dengan dosen-dosen pengampu dan nanti dikerjakan sesuai batas waktu yang diberikan. Dan itu tidak ada ini ya, apa namanya, toleransi ya. Maksudnya ya 2 jam itu sudah dengan waktu upload. Gitu. Jadi ya kayak gini nih, kayak saya ini nanti saya ngerjain sambil diawasi lah istilahnya kayak gitu. Tuh, peraturan baru keluar beberapa hari yang lalu. Saya lupa, kemarin keluar reminder lagi, mungkin sudah seminggu yang lalu ya, saya baru baca lagi kemarin. Jadi nanti kalian menggunakan Zoom, kemudian silahkan dipastikan dulu dari sekarang jaringannya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai teknis gitu ya, bisa ke akademik gitu ya. Kalau misalnya nanti dengan saya terkait misalnya masalah ada kesalahan soal dan lain sebagainya, itu bisa langsung saya nantinya pas ujian. Kemudian apa yang keluar Pak gitu kan? Ya pokoknya yang hitung-hitungan ini gitu ya. Kemudian di awal-awal masalah jaringan jalan, fungsi jalan gitu ya. Itu kalian persiapkan karena waktunya juga cukup singkat. Jadi mungkin tidak semua hitungan dimasukkan, tapi kalian pelajari semua dan persiapkan dengan baik ya. Pokoknya pelajari aja ini peraturan yang 2021 itu. Oke, baik, Pak. Itu. Terus apa lagi ya?
Oke, nanti dari saya sendiri sebenarnya kalau hitungan gini enak tulis tangan sih. Jadi silahkan tulis tangan aja. Terus nanti kalau misalnya gambar gitu ya, itu nanti bisa kalian gunakan AutoCAD lah kalau misalnya memang lebih mudah memungkinkan, atau mungkin nanti kalau misalnya agak ribet gitu ya, ya kalian bisa menggambarkan sketsa di kertas. Jadi persiapkan mungkin peralatan kertas, pulpen, pensil dan sebagainya gitu ya, untuk menggambarkan dari soalnya. Itu nanti terus difoto gitu ya dan diupload. Jadi tetap satu arah dari si master, cuman sistemnya bukan kayak PR ya, kayak tugas, tapi nanti kita on Zoom gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, misalnya kalau belum ada, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua bisa menjalankan tugas dan ujiannya dengan lancar dan bisa dipersiapkan dulu. Misalnya ada jaringan yang sekarang ada gangguan, coba dipastikan lagi supaya tidak mengganggu pada saat UTS. Dan silahkan pelajari khususnya dengan Bina Marga tahun 2021. Di situ juga sudah ada flowchart-nya dan juga kira-kira dari bahasan yang ada di PPT saya. Jadi kalau PPT saya awal itu di tahun 97, kalau nggak salah saya juga sudah upload gitu ya, kalau misalnya memang kalian ingin baca. Kemudian jenis soalnya seperti tadi, hitungan-hitungan, dan kemudian mungkin beberapa konsep di awal-awal pertemuan, dan mungkin ujiannya itu kurang lebih 2 jam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan semuanya. Terima kasih, kita berjumpa di mata kuliah lainnya, dan kita masih bisa ketemu di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan silahkan, dan nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas terakhir sebelum UTS untuk sekaligus belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.